Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semuanya. Semoga amal ibadah kita lancar dan dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang program latihan untuk meningkatkan kondisi fisik. Yang kita tahu, latihan fisik ini sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi kita agar lebih bugar dan maksimal saat menjalani suatu aktivitas atau pertandingan. Kemudian untuk mendapatkan kondisi fisik yang maksimal tentunya kita perlu suatu program latihan fisik yang baik dan juga disuplai oleh gizi serta suatu pola hidup yang sehat. Dari situ saya berikan atau berikut ini saya akan memberikan tips mengenai program latihan dalam meningkatkan kondisi fisik. Ada 6 atau 7 ya, diantaranya nanti, yaitu yang pertama melatih kekuatan, program melatih kekuatan, kemudian melatih daya tahan, kemudian melatih kelenturan, yang keempat melatih kecepatan, yang kelima pendinginan, yang keenam menjaga asupan nutrisi, yang terakhir menjaga gaya hidup sehat. Langsung saja ke aktivitas pertama, program latihan pertama, yaitu latihan kekuatan. Latihan kekuatan dalam hal ini yaitu yang sangat baik, yaitu latihan beban atau weight training. Sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan kita semuanya, atlet atau pemain ya. Pada latihan ini yang paling efektif dalam membuat pemain memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, yaitu kita bisa melakukan latihan beban seperti push up, squat jump, squat thrust, back up, pull up ya. Itu kita bisa lakukan untuk melatih kekuatan. Kemudian yang kedua, melatih daya tahan tubuh. Melatih daya tahan tubuh tentunya sangat penting bagi setiap pemain ataupun atlet, karena hal ini juga lah yang menentukan apakah mereka mampu bertahan lama di tengah suatu pertandingan. Kalau kita lihat di sepak bola, waktunya kan tidak sedikit ya. Itu membutuhkan waktu lama di dalam lapangan. Daya tahan kardiovaskuler yang diutamakan dalam hal ini, dan untuk itulah ada sejumlah jenis latihan fisik yang tidak boleh sampai dilewatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Antara lain bentuk latihannya bisa jogging, itu durasinya tidak boleh, atau durasi waktunya tidak boleh terlalu pendek ya, harus minimal ya 40 menit hingga 1 jam agar mampu bergerak terus di lapangan tanpa cepatlah secara berlebih. Kemudian skipping bisa juga, kemudian twisting, quick start, cutting. Untuk skipping saya anjurkan tidak melakukan lompat tali di permukaan yang keras ya, karena
kita tahu bahwa untuk permukaan yang keras akan menyebabkan cedera pada tulang kering dan tungkai itu ya. Makanya untuk khusus skipping silakan dilakukan di permukaan yang kayak seperti tanah. Kemudian lanjut ke melatih kelenturan. Bila ingin menjadi seorang atlet atau pemain profesional, yang perlu kita latih adalah melatih kelenturan. Karena pemain di dalam kelenturan itu pemain harus mampu bergerak cepat dan juga lincah. Kalau dalam sepak bola ya kita harus bisa dituntut untuk berbalik badan dan mengubah arah ketika berada dalam permainan, merupakan itu tujuan utama atau hal yang sering kita lakukan. Hal-hal yang dapat bisa untuk melatih kelenturan yaitu antara lain yaitu kayak seperti sikap lilin, mencium lutut, gerakan-gerakan kayak senam itu sangat penting untuk melatih kelenturan. Semakin baik kelenturan, maka sama dengan kita bisa memperkecil resiko cedera pada pemain ketimbang pemain yang memiliki kelenturan yang rendah. Itu untuk kelenturan. Kemudian keempat, melatih kecepatan. Selain daya tahan, selain kelenturan, kekuatan, tentu kecepatan adalah hal utama untuk kita latih. Seperti pemain futsal, pemain sepak bola, pemain bola basket, itu sangat-sangat memerlukan kecepatan. Karena dalam permainan itu dibutuhkan suatu gerakan yang cepat dan seimbang. Beberapa hal yang dapat kita latih untuk melatih kecepatan secara umum itu sudah banyak sekali, yaitu seperti shuttle run atau lari bolak-balik, kemudian sprint jarak pendek, kemudian ya itu diantaranya itu. Kemudian lanjut ke pendinginan. Sama dengan olahraga biasa, ada pemanasan, kemudian tentunya ada pendinginan. Latihan fisik yang dilakukan memang cukup berat dan jangan sampai ketinggalan untuk gerakan pendinginan. Proses ini bisa dilakukan dari atas hingga bawah dan tujuan dari hal ini adalah demi merileks kembali setelah otot-otot melakukan kerja keras. Ya, kita rilekskan lagi dengan pendinginan. Itu untuk manfaat pendinginan. Kemudian yang keenam yaitu menjaga asupan nutrisi. Menjaga asupan nutrisi. Hal yang paling penting untuk pemain kita atau atlet kita yaitu kaitannya dengan asupan gizi yang masih sangat sekali kurang mengerti ataupun tentang pengetahuan tentang asupan nutrisi dan gizi itu masih sangat kurang. Makanya padahal untuk asupan gizi adalah kebutuhan dominan ya untuk membuat nutrisi tubuh atau membuat tenaga fisik agar tetap optimal ketika bermain di lapangan. Kita harus bisa memperhatikan betul asupan gizi, seperti kayak pemain kita membutuhkan karbohidrat dan protein, nutrisi dan lainnya setiap hari. Pola makan juga harus diperhatikan.
serta minuman-minuman yang masuk ke dalam tubuh agar dapat lebih bisa dicerna. Yang ketujuh, menjaga gaya hidup sehat. Ya, tak lupa memperhatikan ini, semuanya saling keterkaitan. Kalau kita melakukan kondisi fisik yang baik tapi pola hidup sehat kita tidak baik, tentunya akan berpengaruh juga pada badan kita. Makanya silakan mulai dari sekarang sudah harus bisa menjaga gaya hidup ya, seperti kebiasaan mungkin begadang, minum minuman keras, merokok, itu akan sangat merusak tubuh kita. Ya, itulah sejumlah tips dan keterangan tentang latihan fisik. Semoga dapat bermanfaat. Kemudian suatu latihan itu ya tidak membutuhkan waktu yang lama sekali, tapi yang penting kualitas latihan itu. Ya, hal yang utama itu yang harus kalian perhatikan. Demikian, misalkan nanti ada pertanyaan silahkan diisi saja di komen supaya kita bisa membahasnya kembali. Masih tetap jaga jarak. Semoga kita bisa bertatap muka kembali seperti biasa. Kemudian semoga virus ini cepat berlalu. Demikian, jangan lupa like and subscribe serta komen ya. Itu kemudian untuk tugas nanti saya share di classroomnya masing-masing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.